Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk kuliah kali ini kita akan membahas terkait dengan menuju kemitraan berkelanjutan. Jadi yang terkait dengan bagaimana hubungan antara perusahaan dengan mitranya, ya. Nah, kemitraan berkelanjutan, jadi istilahnya hubungan yang harus dijaga antara perusahaan dengan masyarakat dalam hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Kemitraan usaha itu adalah jalinan kerjasama yang saling menguntungkan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha mitra, sehingga saling memerlukan, menguntungkan, dan memperkuat. Jadi di sini hubungan keduanya ini ada faktor pembinaan dan pengembangan. Dan mereka itu nantinya akan terjadi hubungan yang saling membutuhkan dan saling memperkuat. Nah, berdasarkan SK Kementan, ya, SK Mentan tahun 97, bahwa terkait dengan pedoman kemitraan usaha pertanian, maka harus ada hubungan, ya, kerjasama antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra yang perlu diwadahi dalam bentuk kelembagaan, begitu. Nah, perusahaan inti atau pembina itu adalah perusahaan yang melaksanakan pembukaan lahan atau menyediakan lahan, mempunyai usaha budidaya dan memiliki unit pengolahan yang dikelola sendiri. Perusahaan melaksanakan pembinaan berupa pelayanan teknologi, sarana produksi, permodalan, dan pengelolaan hasil, menampung produksi atau memasarkan hasil kelompok mitra. Ini fungsi dari perusahaan inti atau pembina. Kemudian untuk perusahaan pengelola adalah perusahaan tidak melakukan usaha budidaya atau tetapi memiliki unit pengolahan. Perusahaan melakukan pembinaan berupa pelayanan teknologi, sarana produksi, permodalan atau kredit, dan pengolahan hasil, menampung produksi atau memasarkan hasil produksi mitra. Gitu ya. Kemudian perusahaan tidak melakukan usaha budidaya dan tidak memiliki unit pengolahan. Kemudian perusahaan melakukan pembinaan berupa pelayanan dalam bidang teknologi, menampung atau memasarkan hasil produksi kelompok mitra. Nah, pembinaan yang dilakukan oleh perusahaan mitra misalnya adalah meningkatkan pengetahuan kewirausahaan kelompok mitra. Misalnya dalam bentuk penyuluhan, pelatihan yang intinya adalah pelatihan kewirausahaan untuk kelompok mitra. Kemudian yang kedua, mencarikan fasilitas kredit yang layak. Nah, kredit yang layak ini bisa dihubungkan dengan perbankan setempat atau bisa dikaitkan dengan usaha keuangan yang ada dari perusahaan tersebut apabila memungkinkan. Kemudian yang ketiga, mengadakan penelitian pengembangan dan peraturan teknologi atau pengaturan teknologi tepat guna. Jadi di dalam hubungan kemitraan ini terkadang ada upaya pengembangan penelitian dan juga mungkin ada pengembangan teknologi tepat guna yang bermanfaat dan tepat sasaran bagi masyarakat. Kemudian yang keempat, melakukan konsultasi dan temu usaha. Jadi konsultasi untuk membicarakan berbagai permasalahan serta temu bisnis atau temu usaha untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi dari on farm sampai out farm gitu, off farm ya. Jadi dari aktivitas budidaya sampai ke pemasarannya. Kemudian kelompok mitra itu mempersiapkan kemampuannya. Nah, ini kalau tadi adalah perusahaan mitra, ini kelompok mitra apa yang harus dilakukan? Satu, merencanakan usaha. Usahanya apa nih? Misalnya usaha sawit, usaha karet, usaha agribisnis yang lain. Kemudian melaksanakan dan mentaati perjanjian kemitraan. Jadi biasanya kan kemitraan itu akan dituangkan dalam bentuk MOU atau perjanjian kedua belah pihak. Nah, kelompok masyarakat ini diajak untuk ikut perjanjian. Nah, perjanjian ini otomatis kan konsekuensinya untuk mentaati terhadap perjanjian tersebut.
Kenapa kok perusahaan lebih suka perjanjian dengan kelompok? Karena kelompok ini adalah berbadan hukum, sehingga jelas nanti dalam rentetan terkait dengan pertanggungjawabannya. Kemudian yang ketiga, memupuk modal dan memanfaatkan pendapatan secara rasional. Jadi diharapkan juga komitmen dari kelompok mitra ini, mereka bisa meningkatkan permodalan dan juga bisa memanfaatkan pendapatan secara rasional. Yang keempat, meningkatkan hubungan lembaga dengan koperasi. Jadi diharapkan memang kelompok mitra ini dikelola dalam sistem koperasi, di mana modal adalah tanggungan bersama seluruh anggota, dikelola bersama, dan untungnya pun nanti dapat dirasakan oleh seluruh anggota. Yang kelima, mencari dan mencapai skala usaha ekonomi. Jadi memang bagaimana caranya agar kemitraan yang dijalin ini dapat memberikan keuntungan secara ekonomi. Kemudian bagaimana prinsip-prinsip yang perlu dilakukan dalam bermitra. Yang pertama adalah prinsip equality atau prinsip kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Jadi kerjasama dimanapun, termasuk kerjasama antara perusahaan dengan kelompok mitra, itu perlu kesejajaran dalam mengambil keputusan. Biasanya keputusan-keputusan yang menyangkut kedua belah pihak diputuskan bersama dalam suatu pertemuan, misalnya semacam rapat pleno atau rapat yang melibatkan semua pihak sehingga dapat diputuskan komitmen bersamanya seperti apa. Yang kedua adalah jangan mengecewakan partner, sehingga butuh saling mengerti karena masing-masing pihak ini mempunyai keterbatasan, mempunyai kelebihan dan kekurangan, sehingga misalnya bagi kelompok mitra harus memahami sejauh mana apa yang bisa dijangkau oleh perusahaan, demikian juga perusahaan bisa memahami bagaimana keterbatasan atau jangkauan yang bisa dilakukan oleh kelompok mitra. Yang ketiga adalah win-win solution. Jadi bagaimana dalam mencari solusi itu semua diuntungkan. Maka istilahnya adalah win-win solution atau sama-sama menguntungkan. Kemudian yang keempat adalah sama-sama menjaga nama baik. Ya, jadi saling menjaga nama baik, baik nama baik perusahaan maupun nama baik kelompok mitra. Yang kelima, pelayanan yang baik dari para mitra. Jadi para mitra ini pun juga perlu pelayanan yang baik, begitu ya. Keenam, komitmen para pihak yang bermitra tanpa pemaksaan, saling menilai dan mengingatkan hak dan kewajiban pelaku pola kemitraan, disepakati bersama oleh masing-masing pelaku. Jadi masing-masing juga perlu mengingatkan hak dan tanggung jawabnya, hak kewajibannya seperti apa, sehingga nanti akan berjalan kesepakatan seperti apa, komitmen seperti apa yang harus dipatuhi bersama. Kemudian pentingnya dibentuk semacam forum komunikasi atau aliansi usaha. Jadi forum komunikasi itu untuk membahas berbagai hal karena dalam hubungan kerjasama itu pasti ada beberapa hal yang dipertanyakan oleh kedua belah pihak. Kemudian juga ada bentuk aliansi usaha. Jadi bentuk kerjasama antara kedua belah pihak yang bisa saling menguntungkan, baik aliansi dari hulu maupun sampai ke hilir. Nah, kuncinya adalah pelaksanaan forum komunikasi dan aliansi ini melibatkan semua pihak yang bermitra. Nah, kelompok yang bermitra itu apa? Jadi misalnya kalau kita lihat kalau kemitraannya misalnya nih antara pengusaha atau perusahaan dengan kelompok tani, lalu kemudian ada pihak lain yang menjadi penengahnya atau pihak ketiganya yang menyaksikan, mengawasi atau menjadi fasilitator. Misalnya diperankan oleh pemerintah, perguruan tinggi maupun LSM yang ada di lokasi tersebut, sehingga kerjasama tripartit atau kerjasama tiga pihak ini, tiga pihak, empat pihak ataupun lima pihak ini biasanya akan terjadi saling mengawasi dan terjadi objektivitas bagaimana kerjasama yang saling menguntungkan. Demikian untuk penjelasannya. Nah, ini akan saya sharekan lagi terkait dengan peraturan tadi. Jadi SK-nya itu seperti apa? Ini bisa dilihat ya SK-nya.
Nah, ini SK yang dipakai adalah SK Kementan tahun 97 terkait dengan pedoman kemitraan usaha pertanian. Nih SK-nya bisa di-download di Google ya. Terus terkait dengan SK kita lihat ya menimbang, mengingat dan seterusnya, memperhatikan keputusan Menteri Pertanian tentang pedoman kemitraan usaha pertanian. Nah, ini ada beberapa definisi yang bisa dibaca terkait kemitraan, usaha tanaman pangan dan sebagainya. Tujuan kemitraan usaha untuk meningkatkan pendapatan, keseimbangan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya kelompok mitra, meningkatkan skala usaha, dan dalam rangka menumbuhkan, meningkatkan kemampuan kelompok usaha mitra yang mandiri. Kemudian pelaku kemitraan usaha pertanian itu meliputi apa? Misalnya petani nelayan, kelompok petani nelayan, gabungan kelompok tani nelayan, koperasi usaha kecil gitu ya. Kemudian kelompok perusahaan ada yang perusahaan menengah, perusahaan besar, dan sebagainya. Nah, kemitraan ini dibangun seperti apa? Berdasarkan pada asas persamaan, kedudukan, keselarasan, peningkatan keterampilan kelompok, dan seterusnya, sehingga saling memerlukan, saling memperkuat, saling menguntungkan. Dan kemitraan ini juga bagaimana diperlukan pada tingkatan kemampuan dalam merencanakan usaha, mentaati perjanjian, memupuk modal, dan sebagainya. Nah, pola kemitraan yang dipakai apa? Bisa model inti plasma, subkontrak, ya. Inti plasma itu biasanya ada perusahaan besar begitu yang jadi inti, kemudian kelompok masyarakat itu jadi plasmanya, di mana mereka terkoneksi karena misalnya kelompok masyarakat itu bagian produksi, kemudian hasil produksi dikelola oleh inti, atau model subkontrak, atau model perdagangan umum, keagenan, atau bentuk-bentuk lain, ya. Nah, ini yang pola ini yang bisa dibaca masing-masing. Nah, pola mitra ini dapat bertindak sebagai perusahaan inti. Nah, pengusahaan mitra ini bisa bertindak sebagai perusahaan inti atau pembina bagi perusahaan kelompok masyarakat yang dibina tersebut, begitu. Syarat kemitraan, nih, misalnya ada etikat baik, ada teknologi dan manajemen yang baik, rencana kemitraan, berbadan hukum. Jadi rata-rata mengapa tadi yang disarankan adalah berbadan hukum, ya. Kemudian bentuknya macam-macam, bisa Anda baca lebih detail. Ini nanti bisa di-download juga. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.